Sah-sah saja jika ada yang mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945 adalah munafik. Saat ini suara seruan untuk melakukan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 semakin kuat di tengah-tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya dengan Undang-Undang Dasar 45? Inilah penelusuran Suara Indonesia. Para founding fathers memilih apa yang mereka sebut sistem sendiri atau sistem MPR, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara, keterwakilannya harus cukup kuat sehingga selain ada anggota DPR juga ada utusan daerah, utusan golongan, gitu kan. Nah, DPR maupun presiden di bawah MPR ini. Sayangnya sepanjang sejarah, baik ketika zamannya Bung Karno sebagai pencetus ide sistem ini, maupun Pak Harto, itu tidak pernah dilaksanakan. MPR tidak pernah menjadi lembaga tertinggi negara dalam dua pemerintahan itu, Bung Karno maupun Pak Harto. Nah, selalu MPR-nya dikooptasi oleh eksekutif. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena rekrutmen utusan daerah, utusan golongan belum diatur dalam Undang-Undang Dasar kita yang asli. Maka seharusnya dulu amandemen itu mengatur ini, gitu kan. Ini malah tidak disentuh. Ketika terjadi reformasi, terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 45. MPR-nya bukan sekedar hanya tidak efektif menjadi lembaga tertinggi negara, bahkan didegradasi, bukan sebagai lembaga tertinggi negara, gitu kan. Ketika terjadi amandemen dalam reformasi itu yang terjadi antara 99-2002, terjadi perubahan yang sangat fundamental. Kalau Undang-Undang Dasar yang asli, yang dijiwai oleh Pancasila itu, rohnya yang dibawa itu adalah persatuan, karena Pancasila itu adalah intinya adalah persatuan, gitu kan. Nah, setelah reformasi, setelah amandemen yang kemudian digantikan Pancasila ini oleh liberalisme, individualisme, maka roh Undang-Undang Dasar itu menjadi kebebasan. Kami tidak pernah berhenti terus mengajak masyarakat bangsa, tokoh-tokoh masyarakat untuk mau mengkaji ulang Undang-Undang Dasar yang kita anggap sudah keluar dari pembukaan. Lalu kalau kalian bertanya, itu apa sih pembukaan itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah abstraksi nilai. Kemana bangsa ini mau dibawa? Apa yang ingin dicapai oleh bangsa ini? Ada di dalam 4, apa itu istilahnya? 4 pokok pikiran. Itulah inti dari pembukaan. Dan dia menjadi acuan daripada Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang sekarang ini sudah keluar dari acuan. Hasil amandemen tahun 2002 dan undang-undang turunannya, menurut saya, belum berhasil memberikan percepatan terhadap peningkatan ekonomi. Ada 3 kriteria yang biasa dipakai di dalam melakukan evaluasi dalam disiplin ekonomi, yaitu efek dari undang-undang terhadap peningkatan efisiensi alokasi ekonomi, efek dari undang-undang terhadap distribusi pendapatan, dan efek dari undang-undang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, itu dikatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Selanjutnya, dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan sama bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan menurut undang-undang. Dari amandemen ini, dari perubahan ini, terlihat jelas bahwa yang pertama, wujud kedaulatan rakyat itu dilaksanakan penuh oleh MPR. Artinya bahwa
demokrasi yang kita pilih ketika itu adalah demokrasi perwakilan yang diwujudkan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi ketika itu diamandemen, maka kedaulatan rakyat pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Implikasi yang pasti terjadi adalah bahwa kedaulatan rakyat itu betul juga dimiliki rakyat, tapi akan terlihat jelas bahwa rakyat yang berdaulat itu memilih seorang presiden, memilih bupati, memilih gubernur. Itu kedaulatan rakyat juga. Hanya dalam pelaksanaannya ketika kita melihat lebih detail dari situ, pertanyaannya adalah apakah upaya-upaya untuk melakukan pembangunan nasional sebagai tugas dari seorang presiden, sebagai tugas seorang gubernur dan bupati untuk membangun di daerahnya itu menurut pikiran dia atau menurut pikiran rakyat. Ketika berada di MPR, maka itu ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara. Artinya, arah pembangunan negara itu yang menentukan rakyat. Memang amandemen ini sesuai dengan Undang Dasar suatu keniscayaan. Karena Undang Dasar ini juga bukan barang yang mati, dan Founding Fathers juga tidak melarang generasi muda ini untuk menyempurnakan. Tetapi ada syarat. Di pasal 37 memang diperkenankan mengadakan perubahan Undang Dasar 45 dalam arti penyempurnaan. Ya. Sekali lagi, penyempurnaan, bukan merubah atau mengganti. Memang pembukaan Undang Dasar 45 tidak dirubah. Karena MPR sendiri waktu itu ada kesepakatan. Saya ketemu sendiri waktu itu dengan ketuanya. Mereka mengatakan, Pak Menteri, MPR bersepakat 5 hal untuk membimbing atau menuntun amandemen itu. Yang pertama adalah tentunya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus tetap konsisten, tidak boleh dirubah. Kedua, mereka mengatakan tidak akan merubah pembukaan. Ya. Dan yang ketiga, akan dipertegas sistem presidensial itu. Yang keempat, materi-materi yang normatif di penjelasan itu akan didorong ke batang tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, proses amandemen ini dilakukan dengan adendum. Inilah kesepakatan MPR sendiri. Tapi kenyataannya pada waktu melaksanakan banyak kesepakatan yang tidak dipegang teguh. Antara lain tadi, adendum itu tidak dilaksanakan. Tetapi merubah secara keseluruhan batang tubuh itu. Undang-Undang Dasar 1945 versi asli dengan yang diamandemen 4 kali. Itu memang berbeda itu amandemennya. Bahkan menurut penemuan dari Profesor Kailan dari Universitas Gadjah Mada, Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen 2002 ini 80% itu berbeda. Dan di situ mekanismenya juga tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi. Jadi tidak urut tatanannya itu. Banyak hal yang tidak cocok sehingga para ahli hukum yang betul paham dengan tata negara itu merisaukan dengan kondisi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang keempat kalinya. Dan beberapa hal memang ada yang tidak sesuai. Ada 3 hal yang kalau saya lihat. Yang pertama aspek sosial budayanya, karena itu sudah tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua dari segi ekonomi dipahami bahwa ini sudah mengarah ke kapitalistis.
bukan sistem kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga dari aspek politik, di sini mekanismenya sudah tidak cocok karena di situ pemilihan itu kita menggunakan musyawarah dan mufakat dengan sila Pancasila itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana kerisauan masyarakat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat. Spirit utama dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 yang bunyinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Itu sebetulnya lebih direfleksikan oleh bentuk koperasi. Nah, uniknya pada saat kita meninggalkan atau makin absen, koperasi semakin absen dari lanskap bisnis Indonesia, di banyak belahan negara di belahan dunia lainnya, terutama di Eropa yang saya perhatikan, justru lebih mengarah kepada konsep sosialisme ala Pancasila ini, di mana penekanan kepada social justice itu lebih kental di dalam mazhab ekonomi yang mereka jalankan sekarang. Nah, ini adalah suatu ironi. Sehingga dari kedua hal ini, saya masuk pada hal yang ketiga. Saya yakin bahwa ini adalah muncul karena kehadiran dari pasal 4 dalam Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen, yang mana justru pasal 4 ini menciptakan banyak sekali kerancuan, di mana muncul kekisruhan di dalam sistem ekonomi yang kita jalankan. Efisiensi berkeadilan misalnya. Kata efisiensi berkeadilan itu menurut saya adalah konsep yang sangat kabur. Efisiensi adalah efisiensi. Keadilan ya adalah keadilan sosial. Tetapi upaya menggabungkan kata efisiensi dan keadilan dan berkeadilan itu adalah upaya untuk menggabungkan dua filsafat, dua prinsip dasar yang berbeda dari dua filsafat yang berbeda sebetulnya. Social justice sama efisiensi. Sehingga dengan masuknya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang terakhir ini, yang sifatnya liberal dan tidak Pancasilais, masuklah modal-modal asing ke dalam pembangunan kita, sehingga sekarang banyak perusahaan-perusahaan nasional pun, perusahaan pelayaran, itu dipegang sahamnya oleh orang asing. Padahal infrastruktur itu adalah hak nasional, sesuai dengan azas kabotaj. Dan ini sangat-sangat tidak diindahkan oleh pemerintahan sekarang, sehingga bangsa asing itu kan tidak mementingkan masalah kemerataan. Tidak ada memikirkan masalah persatuan, tidak ada masalah memikirkan masalah hari depan bangsa kita. Yang dipikirkan oleh mereka adalah ingin masuk ke Indonesia untuk mencari keuntungan. Satu, saya sepakat dengan Pak Bambang ya, dengan media juga semua itu, bahwa ini perlu kaji ulang Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Karena kenyataannya memang Undang-Undang hasil amandemen itu beda banget dengan Undang-Undang kemarin. Hanya bersyukur saja pembukaannya tidak dirubah. Wah, itu saya berbahagia. Karena pembukaan itulah saya sebutkan sebagai pedoman hidup kita. Tapi batang tubuhnya nggak nyambung. Karena batang tubuhnya itu sudah dirubah, kalau menurut Profesor Kailan dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat, itu 80% sudah berbeda. Yang sebetulnya bukan hanya berbeda saja, tetapi juga proses untuk menjadikannya itu tidak mengikuti konstitusi, tidak mengikuti pembukaan Dasar 45, tidak mengikuti Pancasila. Jadi kalau saya melihat ada 3 hal di dalam kaitan antara pembukaan dengan batang tubuh, itu ada 3 hal yang tidak nyambung, yang itu harus diluruskan ya. Yang pertama adalah satu, yang paling penting ini proses terjadinya itu. Kan mestinya harus lewat wakil rakyat itu. Wakil rakyat dari bawah naik ke atas, dari musyawarah desa, kemudian musyawarah kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Kemudian kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat, dan akhirnya kita mempunyai Majelis Perwakilan Rakyat, MPR ya. Itu mestinya yang menyusunkan MPR. Nah, proses ini sudah tidak
Yang berarti sudah tidak cocok dengan sila-sila Pancasila. Tidak cocok dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak pakai wakil. Karena pilihannya langsung. Sudah nggak cocok di situ. Ini sudah menyimpang itu. Nah kalau itu sudah menyimpang, itu buntutnya, ekornya sudah nyimpang tidak karuan. Terjadi suatu kepincangan, dan ini merupakan suatu hasil kajian dan penelitian. Jadi bukan hanya pendapat. Satu, bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu dengan titel yang ada di atasnya, Undang-Undang Dasar 2002, yaitu hasil amandemen 10 Agustus 2002. Sebenarnya sudah suatu kesalahan. Amandemen itu menurut teori hukum konstitusi, to amander, mengubah 1-2 pasal. Kemudian diundangkan dengan yang asli, jadi pasal mana yang dilakukan amandemen, lalu diundangkan, diistilahkan di dalam hukum konstitusi itu sistem addendum. Tapi faktanya bahwa yang dilakukan amandemen itu hampir 97%. Mudah sekali bahwa hasil amandemen itu pasalnya yang di amandemen itu diberi bintang.